lagi bareng aku. Teman-teman semuanya gimana nih kabarnya? Baik semua ya. Masih pada semangat gak nih? Bentar lagi udah mau SNBT nih. Tadi masih semangat? Oke. Kalau masih semangat, hari ini kita akan menjelaskan materi terkait dengan angka, terus nanti juga ada pola bilangan dan sedikit materi soal. Ada masih semangat kan ya? Kita langsung aja. Ada yang tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan deret angka? Oke, ada yang mau jawab? Oke, Alex bilang tadi deret angka itu adalah bilangan yang punya pola. Oke, benar banget. Jadi deret angka itu adalah bilangan yang memiliki pola tertentu. Pasti teman-teman sering banget kan ya dapat soal tentang deret angka. Kalau misalnya mengerjakan soal pengenalan umum mungkin ya gitu. Nah, deret angka itu tadi seperti yang Alex bilang itu bilangnya punya pola tertentu. Nah, sekarang kita lanjut nih, polanya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada namanya pola dasar. Nah, pola dasar ini dia bisa berupa apa aja? Bisa berupa penjumlahan, pengurangan, terus ada pembagian maupun pengurangan. Perkalian ya. Gitu. Jadi bisa tambah kurang kali bagi teman-teman. Dan persyaratannya adalah dia itu biasanya konsisten. Konsisten angkanya ya. Konsisten polanya. Misalkan aku contoh yang tambah nih. Misalkan polanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus polanya selanjutnya apa? Nah, kita lihat di sini 1 ke 2 itu bedanya 1 ya, plus 1, 2 ke 3 itu plus 1, 3 ke 4 itu plus 1 juga, dan 5 itu plus 1. Berarti pola selanjutnya adalah berapa kalau ditambahin 1? Oke, benar banget. Tadi Alex bilang 6 Kak gitu ya. Tadi Alex sudah jawab 2 kali. Nah, berarti pola selanjutnya adalah 6 gitu ya. Oke, gimana kalau misalkan pengurangan? Sama aja sebenarnya. Tinggal kita balik aja. Misalkan sini dari 5, 4, 3. Nah, terus di sini berapa? Gitu. Nah, di sini 5 ke 4 itu bedanya 1 nih. 4 ke 3 juga bedanya 1. Berarti bilangan selanjutnya juga dibedain 1 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 2. Oke. Kalau misalkan perkalian. Oke, kalian. Misalkan ada 1 dikali 2 gitu ya. 2 dikali 2 itu 4, 4 kali 2 8, 16, terus selanjutnya berapa gitu ya. Di sini polanya gimana? 1 misalkan hasilnya 2, berarti 1 dikali 2. Nah, di sini 2 kali 2 itu juga hasilnya 4. Jadi di sini polanya konsisten dikali 2 semua. Maka hasilnya juga dikali 2. Berarti hasilnya adalah oke, benar banget. 32. Pembagian berarti sama aja, tinggal kalian dari balik aja ya bentuknya. Tapi di sini sama 32 terus 16, 8, 4 terus 8 ya. Berarti di sini polanya adalah dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 2. Gitu. Itu pola dasar yang pertama. Yang kedua itu adalah pola bertingkat. Nah, pola bertingkat itu gimana? Pola bertingkat itu sama dengan pola dasar, dia konsisten. Hanya kelipatannya itu biasanya bertingkat. Misalkan aku kasih soal di sini ada
2 terus 7. Nah, 2, kita lihat sini ya. 2 ke 4 itu bedanya 2. Terus 4 ke 7 bedanya 3. 7 ke 4 bedanya 4. Nah, di sini kan ada peningkatan polanya. Dari 2, 3, dan 4. Berarti di sini tambah berapa? Tambah 5. Betul. Berarti hasilnya adalah 16. Ya. Jadi yang konsisten ada pola dasar dan juga pola bertingkat. Sekarang kita lanjut di pola yang ketiga, yaitu pola loncat. Pola loncat ini, teman-teman, dia ada perubahan, yaitu perubahan secara tidak langsung. Misalkan, oh ternyata pasangan bilangan 1 dengan bilangan ketiga, gitu. Terus pasangan bilangan kedua dengan yang keempat, gitu ya. Misalkan soalnya ada 1, terus 2, misalkan 3, di sini 5, terus ada 5, terus ada 8. Di sini berapa? Ya. Kita lihat di sini 1 ke 3, ya karena lompat, sini bedanya 2, 3 ke 5 itu juga bedanya 2. Maka di sini juga bedanya harus 2. Yaitu 5 tambah 2 berapa? Oke, Alex lagi jawab 7, ya. Oke. Terus sampai di sini ada yang ditanya juga kan? Pola dasar, pola loncat, sama pola bertingkat. Oke, nggak ada yang ditanyain. Kita lanjut di pola yang keempat, yaitu pola apa tadi? Aji bilangnya Fibonacci. Oke, aku koreksi ya, namanya adalah Fibonacci. Fibonacci. Nah, teman-teman tahu nggak sih Fibonacci itu dari mana? Itu merupakan seorang matematikawan ya dari Italia. Nah, di sini yang merupakan pola Fibonacci ini. Maksudnya adalah pola Fibonacci ini merupakan penjumlahan 2 atau lebih bilangan atau angka di depannya atau sebelumnya ya, gitu. Jadi hasil penjumlahannya yang dibuat pola. Misalkan apa nih? Misal kasih contoh ada 1, terus 2, 3, 5. Kita lihat di sini 1 ditambah 2 itu hasilnya adalah pola ketiga, ya. Jadi di sini tambahin hasilnya adalah sini. Terus 2 ditambah 3 itu hasilnya adalah 5, gitu ya. Jadi tambahin. Berarti 3 ditambah 5 hasilnya berapa, teman-teman? Benar banget. Hasilnya adalah 8. Oke. Nah, terus ada juga pola kombinasi nih, teman-teman. Nah, pola kombinasi ini berarti dia bisa lebih dari 1 dari pola-pola ini. Misalkan bisa pola dasar ditambah pola Fibonacci ini, ya. Misalkan nih ada 1, 4, 9, 16, 25 dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini, oh ternyata dia polanya bertingkat nih, gitu ya. Di sini ternyata 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 dan lain sebagainya. Terus selain pola angka, teman-teman juga pasti pernah dapat soal pola huruf, ya kan? Nah, untuk jenis yang keenam ini, pola huruf itu sifatnya sama dengan yang pola dasar atau pola bertingkat, loncat atau Fibonacci, tapi versi hurufnya. Jadi teman-teman nanti kalau pola huruf jangan bingung, tinggal ubah aja huruf-hurufnya itu ke dalam bentuk angka. Pasti pada angka dong ya, alfabet dari A sampai Z. Oke? Nah kalau misalkan Kak bingung nih Kak, kalau di alfabet misalkan J itu urutan yang berapa ya kalau dijadiin ke angka, teman-teman bisa langsung tulis aja. Misalkan nih ada A, B, C, dan lain sebagainya gitu ya sampai Z. Terus tulisin angkanya 1, 2, 3 dan sebagainya, ya sampai 26. Baru teman-teman
tulis disesuaikan di soalnya, misalkan ada A terus B terus ada C terus E gitu. Terus abis itu ada H. Nah, kita tinggal ubah. A itu pertama, B itu kedua, C itu ketiga, E-nya kelima, terus H-nya ke-8. Nanti tinggal tentuin langsung polanya. Oke, ada yang mau ditanyain sampai di sini? Belum ada? Oke, kalau belum ada, aku kasih latihan soal ya di sini. Oke, kalau misalnya aku kasih latihan soal di sini ada 1, terus 3, 6, 7, 8, 7. Nah, kira-kira selanjutnya itu pola berapa? Ada yang bisa jawab? Oke, kita tadi menjawab hasilnya 3, Kak. Oke, kita cek benar nggak ya 3? Polanya di mana? Kata kita ini setelah 8 ini adalah pencerminan ya. Jadi mulai lagi ke bagian sebelumnya. Sebelum 8 ada 7, setelah 8 juga ada 7. Terus ada 6, nah berarti mengulang pola sebelumnya yaitu 3. Jawabannya benar banget ya teman-teman. Jawabannya di sini adalah 3. Oke, ada yang masih kebingungan nih tentang pola bilangan atau di beda angka ini? Ada yang masih bingung? Oke, kalau nggak ada, kita hari ini udah belajar beda angka. Kita juga udah belajar pola bilangan ya. Sini ada pola dasar, pola bertingkat, pola loncat, Fibonacci, kombinasi dan juga pola huruf. Terus kita juga udah latihan soal ya teman-teman. Berarti kita udah lengkap semua tentang pembelajaran hari ini. Nah, harapan aku adalah nantinya ketika teman-teman dapat soal tentang beda angka lagi, ya, itu udah nggak bingung lagi dalam mengerjakannya dan nanti bisa menjawabnya dengan cepat dan tentunya juga pasti tepat. Oke? Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kakak akhiri kelas hari ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.